kelompok berikutnya, urutan ke-10. Ya, silakan, ini 4 menit pertama bisa digunakan untuk pengecekan, baik itu share screen maupun mikrofon. Jadi silakan dimaksimalkan, dan selamat siang juga kepada Bapak dosen pendamping dari kelompok urutan ke-10. Selamat siang Bapak. Silakan teman-teman untuk melakukan pengecekan. Baik, terima kasih. Kepada Nadila Apriola Susanto, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Kepada Aulia Rahma, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Kepada Sela, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sela, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Kepada Fania Damayanti, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Kepada Fania Damayanti dipersilakan untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya izin uji coba share screen terlebih dahulu. Apakah videonya berjalan? Ya, berjalan Fania. Fania boleh cek mikrofonnya sekali lagi. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sedikit kurang besar suaranya, Pan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Waktu persiapan sekitar 1 menit 30 detik lagi. Nanti untuk presentasi bisa dimulai di timer menunjukkan 20.00 dan waktu presentasi selama 10 menit. Apabila waktu presentasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka kami akan menutup PowerPoint atau share screen dari peserta. Mohon dipersiapkan dengan baik. Apabila nanti terjadi kendala, mohon teman-temannya bisa membackup. Dan untuk informasi, yang akan mempresentasikan urutan ke-10 ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Terapi Intervensi untuk Meningkatkan Resiliensi Pasien COVID-19 melalui Pendekatan Cyber Psychology dengan Ketua Haida Yanti. Pada kakak moderator, apakah nanti bisa dibantu untuk hitung mundur? Ya, nanti akan dibantu hitung mundur. Baik, terima kasih. Waktu 3, 2, 1, dipersilakan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. 2 tahun sudah pandemi COVID-19 menghiasi wajah Indonesia. Suara sirena ambulan, alunan musik yang menghiasi dari pagi hingga larut malam. Hingga tak ayal jika pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak negatif, mulai dari kehilangan nyawa, penurunan ekonomi, terkendala aktivitas pendidikan dan sosial, bahkan dampak psikologis dan perubahan perilaku masyarakat. Bagaimana tidak, sekitar 67% masyarakat Indonesia mengalami depresi, 68% mengalami kecemasan, dan 77% diantaranya mengalami trauma psikologis. Tak hanya itu, kondisi psikologis yang buruk juga menghiasi pasien COVID-19, di mana stres dan depresi pada pasien COVID-19 dapat berkontribusi pada penyakit lain seperti insomnia yang dapat memperlambat penyerapan obat.
Bahkan stres dapat meningkatkan adrenalin yang dapat mengubah cadangan glikogen di hati sehingga memicu gangguan jantung dan paru-paru pada pasien COVID-19. Gangguan psikologis pada pasien COVID-19 juga berkontribusi pada kasus bunuh diri di berbagai negara seperti yang terlihat pada layar Anda. Di Indonesia, berbagai pelayanan kesehatan mental telah diterapkan seperti yang terlihat pada layar Anda. Namun upaya tersebut dinilai masih belum masif dan menyeluruh karena tidak semua pasien COVID-19 mendapatkan pelayanan tersebut. Dikarenakan belum terpenuhinya tenaga ahli yang profesional, fasilitas daerah yang belum memadai, serta adanya batasan interaksi dengan pasien COVID-19. Padahal jika penanganan kesehatan mental diberikan secara langsung kepada pasien COVID-19 melalui stimulus kognitif dan psikologi sosial, maka nilai kesejahteraan psikologis dan adaptasi akan penyakit yang diderita akan terinternalisasi lebih kuat. Adaptasi atau penyesuaian diri sangatlah diperlukan individu supaya dapat melewati tekanan yang ada, sehingga bisa mengurangi dan mencegah dampak buruk yang dapat ditimbulkan secara psikologis. Kemampuan individu bangkit dan beradaptasi dari keterpurukan yang sedang dihadapi dalam psikologi disebut dengan resiliensi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sehat, tumbuh, sembuh, berdaya, berbahagia, dan sikap resiliensi sangatlah dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Oleh karena itu, kami kontingen Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang melalui program kreativitas mahasiswa bidang riset sosial dan humaniora dengan bangga memberikan solusi pintar dan jitu dalam penanganan permasalahan psikologis pada pasien COVID-19. Dengan bangga kami persembahkan online mindfulness based cognitive therapy intervensi untuk meningkatkan resiliensi pasien COVID-19 melalui pendekatan cyber psychology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat untuk kita semua. Yang kami hormati Dewan Juri serta teman-teman peserta PKP 2 yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, saya Hidayanti dari Fakultas Psikologi dan rekan saya Nadila Apriola Susanto dan Aulia Rahma yang akan membawakan presentasi pada hari ini. Mewakili anggota Sela dan Fania Damayanti dari Fakultas Psikologi di bawah bimbingan Bapak Zainul Anwar, SPSI, MPSI, Psikolog. Center of Mind sebagai bentuk online mindfulness based cognitive therapy ini merupakan sebuah intervensi yang diharapkan dapat meningkatkan resiliensi pasien COVID-19. Mindfulness based cognitive therapy ini merupakan bentuk intervensi yang menggabungkan latihan kesadaran seperti meditasi dengan latihan pernafasan untuk memunculkan kesadaran terhadap berbagai sensasi tubuh, pikiran, dan juga emosi. Intervensi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan cyber psychology yang merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari mengenai pola hubungan antara pikiran dan tingkah laku manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan teknologi. Dengan itu, karena adanya keterbatasan akses dengan pasien COVID-19 membuat pemanfaatan teknologi menjadi pilihan dalam memberikan pertolongan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui pengaruh intervensi online mindfulness based cognitive therapy terhadap resiliensi pasien COVID-19 melalui pendekatan cyber psychology. Berbagai penelitian juga telah dilakukan mengenai mindfulness based cognitive therapy yang diantaranya terbukti dapat membantu seseorang dalam meningkatkan konsep diri pada remaja, mengelola stres, serta hasil penelitian lainnya yang ada pada layar Anda. Dengan demikian, keterbaharuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu adanya upaya pengembangan intervensi psikologis yaitu mindfulness based cognitive therapy yang belum pernah diberikan secara langsung pada pasien COVID-19 khususnya dalam usaha meningkatkan resiliensinya. Selain itu, pemanfaatan teknologi berupa website dengan menggunakan prinsip pendekatan cyber psychology sebagai media pemberian intervensi psikologis pada pasien COVID-19 ini juga turut menjadi keterbaharuan dalam penelitian yang kami lakukan. Adapun target luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu catatan laporan kemajuan, artikel ilmiah dengan judul Online Mindfulness Based Cognitive Therapy, intervensi untuk meningkatkan resiliensi pasien COVID-19 melalui pendekatan cyber psychology yang disubmit pada jurnal Cyber Psychology dengan indeks Q2, laporan akhir, serta luaran tambahan yaitu website Center of Mind sebagai media intervensi pemberian terapi dengan menggunakan pendekatan cyber psychology.
Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test, yakni menggunakan sekelompok subjek yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian untuk diberikan intervensi dan membandingkan hasil sebelum dan setelah pemberian intervensi. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 5 orang pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala, yang terdiri dari 4 orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 20 hingga 27 tahun. Kemudian pemberian intervensi dilakukan dalam 6 kali sesi dengan 4 kali sesi dilakukan secara telekonferensi bersama dengan psikolog ahli. Penelitian ini dilakukan secara blend, secara daring mencakup pada kegiatan pengambilan data, diskusi, dan pemberian intervensi, sedangkan secara luring mencakup pada proses administrasi, koordinasi, hingga perizinan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, masing-masing anggota memiliki job desk yang berbeda seperti yang terlihat pada layar Anda. Adapun dalam melakukan penelitian, kami membaginya menjadi 3 tahapan utama, yakni pada tahap persiapan yang terdiri dari proses penyusunan modul, adaptasi skala, serta pembuatan media intervensi berupa website. Pada tahap pelaksanaan yakni memberikan intervensi online MBCT kepada partisipan, dan pada tahap akhir yakni melakukan penyimpulan hasil penelitian dan penyelesaian laporan-laporan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara primer melalui pemberian skala Kanner Deficit Resilience Scale dan secara sekunder melalui wawancara, buku harian, serta self report emosi partisipan. Adapun teknik analisis data, kami dibantu dengan program SPSS dengan melakukan uji berdasarkan Wilcoxon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada partisipan, didapatkan bahwa pemberian intervensi online MBCT ini berpengaruh secara signifikan terhadap skor resiliensi pasien COVID-19. Hal tersebut bisa terlihat dari nilai signifikansi yakni sebesar 0,043 kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Kemudian terjadi peningkatan skor resiliensi pada masing-masing partisipan seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan, dan secara keseluruhan dapat terlihat di grafik di sebelah kiri di mana sebelumnya rata tes yakni sebesar 50,2 naik menjadi 95,5 setelah diberikannya intervensi. Kami juga melakukan analisis hasil rata self-report tingkat emosi negatif, dan diketahui pada setiap sesinya partisipan mengalami penurunan skor, yang artinya online MBCT dapat memberikan dampak pada peningkatan emosi positif bagi diri pasien COVID-19. Hasil wawancara dan self-report buku harian juga menjelaskan bahwa partisipan mengalami perbedaan yang dirasakan setelah mengikuti intervensi. Sampai sejauh ini, hasil capaian yang telah berhasil dilakukan adalah sebesar 93%, mencakup dari koordinasi hingga upload laporan kemajuan dan draft artikel ilmiah pada situs Wilmawa. Setelah melakukan analisis HKI, didapatkan bahwa potensi hasil yang bisa terwujud dari penelitian ini di masa mendatang adalah artikel ilmiah dan hak paten atas video intervensi, modul intervensi, serta media intervensi berupa website yang belum pernah ditemukan pada penelitian sebelumnya. Biaya yang telah terpakai hingga hari ini adalah sebesar Rp7.222.834.000 dan sisa dana akan dimanfaatkan untuk kuota bulan September. Rencana tahapan selanjutnya untuk mencapai 100% kegiatan dapat Anda lihat detailnya pada layar Anda, dan dalam 2 tahun mendatang, rencana yang akan kami lakukan adalah melakukan evaluasi dan pengembangan kembali layanan intervensi online MBCT ini hingga siap digunakan tak hanya oleh pasien COVID-19 namun juga masyarakat secara umum. Adapun manfaat penelitian kami yakni dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai alternatif baru bagi pemerintah dalam upaya untuk memberikan intervensi psikologi di tengah keterbatasan pandemi COVID-19. Adapun potensi hasil dari penelitian ini dapat terbagi dalam 3 sektor utama, yakni kesehatan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa intervensi online mindfulness-based cognitive therapy melalui pendekatan cyber psychology ini mampu meningkatkan resiliensi dan menurunkan skor emosi negatif pada COVID-19 secara signifikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Malang atas bantuannya selama ini. Salam sehat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok urutan 10 yang telah mempresentasikan hasilnya. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya persilakan kepada Bapak reviewer untuk memulai sesi diskusi. Silakan Bapak. Bagaimana? Ya, dipersilakan Bapak. Oh, Pak Wajar ada gangguan ya. Jadi ini apa? Ya, sudah dulu. Ya. Saya belum di unmute tadi. Oh, iya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Mbak Ida dan teman-teman ya. Mbak Ida dan teman-teman, selamat sudah sampai pada tahapan ini ya.
Terima kasih juga pula dosen pembimbing tadi sudah membersamai kelompok ini. Yang pertama, tadi saya ke screening subjeknya dulu. Ini 5 orang itu, 1 laki 4 perempuan ya. Itu sedang isoman. Itu isomannya memang sudah hasilnya positif atau masih belum? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab bahwa pasien COVID yang isoman itu masih positif terpapar virus corona, Bapak. Dipastikan itu ya, lewat PCR atau masih menggunakan yang lain? Yang terpaparnya sudah dipastikan lewat memang datanya menunjukkan bahwa dia terpapar ya. Iya, Pak. Harus ada kepastian itu ya, supaya memang betul-betul valid ini nanti yang 5 subjek ini. Itu digunakan analisisnya menggunakan statistik ya, untuk menyimpulkannya ya. Iya Pak. Ya, ada 2 loh ya, pengaruh dan efektivitas itu. Mana yang jadi bobot kelompok ini? Pengaruh apa dan efektivitas apa sebetulnya? Yang pengaruhnya apa? Pengaruh intervensi? Ya, izin menjawab Pak, untuk bobot terbesar dari penelitian kami adalah pengaruh dari pemberian intervensi online MBCV ini kepada tingkat resiliensi dari pasien COVID-19 itu sendiri. Kan fokusnya harus jelas, ini harus utama ya di pengaruhnya atau di efektivitasnya gitu. Kalau kan beda, kalau pengaruh intervensi online itu ya terhadap subjek gitu ya. Ya, kalau efektivitas intervensi ya ini ada 2 hal yang berbeda, secara statistik juga akan berbeda, nanti secara metodologi juga akan berbeda ya. Nanti penekannya ada di mana itu pengaruhnya, dikemukakan saja di dalam laporan bahwa ini lebih menekankan kepada pengaruh dan seterusnya ya. Berikutnya 6 kali intervensi ya. 6 kali intervensi itu berapa lama? Berapa tahap dan berapa lama? Baik Bapak, izin menjawab. 6 sesi itu dilakukan selama 6 hari berturut-turut. 6 hari ya. Jadi 1, tapi ada yang breathing yang diulangi, itu di nomor 1 dan nomor 4. Iya Pak. Itu apa yang dilakukan? Mindful breathing ini merupakan cara mengolah nafas Bapak, di mana pada sesi tersebut partisipan diminta untuk mengamati setiap nafas yang masuk dan keluar, memahami dan menyadari reaksi dari pikiran yang muncul dari pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, serta memberikan perhatian yang lebih terhadap tubuh. Seperti itu, Bapak. Perbedaannya dengan mindful breathing yang nomor 1, yang tahap pertama? Sama-sama Bapak. Jadi yang pertama itu sebagai perkenalan dulu, yang kedua itu sebagai penguatan. Itu semua dilakukan dalam online ya? Secara online ya? Ya, mungkin izin menambahkan Bapak, jadi bedanya dari kedua mindful breathing itu, untuk yang pertama seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi, bahwa mindful yang pertama itu untuk pengenalan, jadi untuk durasinya sendiri hanya 3 menit, tapi untuk mindful breathing yang kedua itu lebih lama, yakni sekitar 5 menit. Jadi ada perbedaan durasi waktu di situ. Perbedaannya waktunya itu ya. Sebentar, ini kan karena itu ditaruh di online ya, sebetulnya juga ada sebelumnya ada modul yang disusun. Modul yang disusun itu bagaimana maksudnya? Ya, izin menjawab Pak. Modul Mindfulness-Based Cognitive Therapy ini kami susun berdasarkan acuan dari buku Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression oleh Siegel, Williams, and Tisdale tahun 2013, yang mana
modul telah melewati tahap validasi modul oleh 3 orang psikolog yang kemudian sebagai professional judgment yang kemudian dianalisa melalui 2 tahapan, Pak. Yang pertama adalah Eichen-V dan interclass correlation atau ICC, di mana dari hasil perhitungan Eichen-V ini didapati skor 0,89 yang mana menunjukkan bahwa online mindfulness based cognitive therapy ini lolos pada validitas ISI dengan memuaskan. Oke. Jadi kemudian modulnya juga disertakan di webnya. Modul itu sebagai panduan kita, Pak. Oh, panduan peneliti. Betul. Ya, untuk melakukan intervensinya, Pak. Ya. Panduan untuk melakukan intervensi. Jadi totally intervensinya dilakukan secara online ya. Ya itu nanti dikemukakan modulnya untuk apa gitu. Ya, di dalam laporan kemajuan modulnya itu masih terkoneksi dengan websitenya di atas sehingga bisa dipelajari dulu oleh subjek, ya, kemudian ada proses intervensinya dan seterusnya. Jadi saya kira intervensinya juga melalui modul juga dan seterusnya. Itu nanti dipilah-pilah ya sehingga kita bisa mengetahui sesungguhnya apa yang dilakukan ya. Jadi grup pretestnya dan posttestnya semata-mata dari 6 hari yang dilakukan itu ya. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, saya lanjutkan ini. Jadi tadi itu luarannya belum tersampaikan ini. Draft artikel sudah sampai mana nih, Mbak? Draft artikel untuk publikasi hasil penelitian ini sampai mana? Izin menjawab, Bapak, sudah selesai. Lalu kemudian selesai dalam arti bagaimana? Selesai ditulis? Sudah disubmit ke Simbol Mawa, Bapak, dan kita juga sudah melakukan submit artikel pada jurnal Cyber Psychology dengan indeks Q2. Oh iya, bagus ya. Jadi ini luaran penelitian berupa artikel sudah disubmit ya. Lalu kemudian berkaitan dengan ini, Mbak. Ini saya ingin mengetahui praktik ini penerapan UMBCT gitu dalam kaitan dengan penelitian, Mbak. Ya, dan pasien itu diapakan gitu loh. Artinya ya coba diceritakan lagi nih. Pasien yang sudah sakit itu disuruh menikmati apa, lalu kemudian bagaimana caranya, coba. Fania mungkin sambil saya jelaskan, Fania bisa sambil share screen ya. Iya. Oke, Bapak, saya jelaskan kembali bagaimana cara kami mengintervensi melalui website. Jadi kami menggunakan media website, di mana di dalamnya tersebut berisikan video intervensi per sesinya, terdapat tugas, top report, evaluasi, mari bercerita yang dijadikan sebagai buku harian subjek, dan juga di setiap sesinya, yakni pada sesi pertama program online mindfulness based cognitive therapy ini ada mindful eating, di mana pada mindful eating ini partisipan diajarkan untuk memunculkan kesadaran pada saat menyentuh dan menikmati makanan. Pada sesi kedua, yakni terdapat praktik mindful breathing, di mana partisipan diajarkan untuk menyadari dan mengamati setiap napas yang masuk dan keluar, dan memahami serta menyadari reaksi dan pikiran yang muncul dari pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Serta ya, memberikan... waktunya habis, Mbak. Ya, waktunya habis. Saya ingin bertanya lagi, pasien yang sedang sakit COVID itu bisa diperlakukan seperti itu? Bisa, Bapak, karena sesuai dengan purposive sampling karakteristik subjek penelitian kami, yakni mereka adalah pasien COVID dengan gejala ringan dan tanpa gejala, Bapak. Oh, yang gejala ringan tanpa gejala. Oh ya. Kalau untuk yang sakit keras, oh ya, terima kasih. Mohon maaf, Bapak, waktu sudah habis. Ya. Terima kasih, Bapak, atas saran dan masukannya. Terima kasih.
Terima kasih informasinya. kami ucapkan kepada presenter urutan ke-10 dan reviewer, Bapak Wajar dan Pak Bambang. Terima kasih juga kepada dosen pendamping yang sudah hadir. Selamat siang Bapak. Ya kita akan break istirahat dulu Bapak sebentar karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.58. Sebentar lagi waktu isoma gitu. Jadi mungkin nanti kita akan melanjutkan kembali pada pukul 13.00 Pak. Oke. Terima kasih Mas Arfian. terima kasih, Pak. Prof, istirahat dulu. Bapak dan Ibu sekalian, pendamping, monggo kita istirahat dulu. Oke. Monggo Pak, terima kasih. Ya.